Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membahas restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS bersama COO Danantara sekaligus BP BUMN Doni Oskaria. Hasilnya, kata Purbaya, utang WUS dialihkan dari dana antara ke Kementerian Keuangan. Purbaya menambahkan bahwa nantinya utang tersebut akan sepenuhnya dikelola melalui Special Mission Vehicle milik Kementerian Keuangan. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala BP BUMN Doni Oskaria di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan Rabu 5 Agustus 2026. Sebagai dana antara pasti Kementerian Keuangan, pokoknya akan kita percepat. Mungkin pertengahan bulannya ya sudah akan clear. Pertengahan September sudah akan clear ya. Gitu. Skemanya yang apa? Kan dari kemarin Clearnya kan itu seperti apa? skemanya Apakah gimana? dialihkan Skemanya ke apa, Pak? Kemenkyu atau gimana Pak? Ini 7,26 miliar USD itu apakah semuanya nanti dialihkan ke Kemenkyu apa gimana? Pakai APBN atau gimana Pak? Dialihkan ke Kemenkyu dikelola saya semuanya ke itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMP fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SME, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola pemerintah tidak akan membebani APBN. Jadi Kepemilikannya nanti KCIC nanti disuntik, di Pak. mana Pak? Akan Saya. Oh berarti bukan di bawah KAI lagi? Pak, berarti nanti akan ada suntikan dana ke KCIC atau suntikan dananya melalui SMV terus baru SMV ke KCIC? Enggak, SMP kan punya untung juga kan, sebagian dialihkan ke situ keuntungan. Kira-kira begitu gambaran kasar. Dan kita total seluruhnya untuk infrastruktur dan juga nanti maintenance dan lain-lain apakah tetap diserahkan ke KAI atau bagaimana? diserahkan ke kami, KCI kan punya kita semua nanti perusahaannya. Nanti KAI mau kasih juga. Pak nanti PSBI itu seperti apa Pak? PSBI apakah nanti berarti konsorsiumnya dibubarkan atau Enggak, gimana? konsumsi ada yang saya kasihkan saham punya dia ke saya. Oh, tapi nanti berarti kalau sahamnya dialihkan ke SMF, untuk apa ada konsorsium lagi? SMV. SMV ya SMV. Maksudnya untuk konsorsium itu kan semuanya. Dia berapa persen lah? 60% ke kita, 40% ada yang lain masih ada Cina di situ kan. Dan kita tanya ke Cina juga, sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini. Dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke arah Jawa Timur sana. Berarti bukan dari APBN langsung ya Pak? Bukan. Oh, jumlah utangnya berapa sih Pak? Jumlah utangnya? Angka terakhir Pak Dani. Beliau yang lebih tahu, tapi begini, saya tahu pada bebannya. pada saat penyerahan nanti ya. Oh, penyerahannya di bulan ini Pak? Penyerahannya di bulan ini? September. Selain KCIC apa lagi tadi Pak pembahasan? Kita ngomong apa gitu? Pajak streamlining ya? Streamlining. Totalnya berapa sih Pak memang pajak dari transaksi di sini? Kan bertransaksi itu kan. Jadi kalau dia bilang sih besar sekali 500 triliun mungkin. Dan apa kata saya? Didukung penuh oleh. Iya. Jadi ini kan proses untuk konsolidasi. Kalau dikasih keringanan pajak untuk perusahaan pemerintah sendiri, saya pikir nggak apa-apa, kantong kiri kantong kanan. Jadi sampai 3 tahun ke depan kalau nggak salah kita izinkan konsolidasi di Danantara tidak dikenakan pajak untuk yang konsolidasi. Jadi bisa semua konsolidasi berjalan. Bukan pajak yang atas transaksi yang lain ya di luar konsolidasi. Hanya khusus Konsolidasi. Tapi beneran 500 triliun Pak? Dari kan streamliningnya dari 1.000 sekian ke 300. apalagi dihitung kan itu bertransaksinya ada. Iya. Tapi intinya adalah Pak Menkyu mensupport proses transformasi BUMN ini untuk kebaikan kita semua. Pak Doni kemarin Pak Purbaya bilang sebagai menteri yang paling tidak mudah ya Pak. Pak Doni tinggi bawa oleh soal dividen nggak? Oh, kita kan selalu bersama. Sama ya. Kita jadi visinya sama untuk negara kan, jadi nggak ada perbedaan apa-apa. Kalian curhat berbagi beban. Enggak, pasti kalau ada keuntungan di sana ya bagi-bagi saya sedikit lah gitu kira-kira. Jadi memperkuat kondisi fiskal juga. Karena kita juga dukung supaya mereka tumbuh kencang, supaya bagian saya juga ada gitu kira-kira. Jadi ini saling menguntungkan. PNM ada pembahasan lagi nggak Pak? PNM? Tidak ada. Berarti Bapak nggak jadi ngambil alih atau gimana?
masih kita akan pikirkan lagi. Lagi. Tadi saya ketemu perbankan tadi dengan bank-bank BUMN, saya panggil tadi ke sini sebelum dengan Pak Doni pagi agak jam 12-an lah. Kayaknya bank tuh ragu uang saya yang asal itu akan diambil apa enggak sampai akhir tahun, sehingga mempengaruhi behavior mereka melakukan menyalurkan kredit. Jadi saya bilang ke mereka saya akan perpanjang yang 200 triliun sampai dengan Juli tahun depan supaya mereka leluasa menyalurkan kredit uang itu, dan yang 100 triliun sampai akhir tahun. Saya juga bilang ke mereka siang ini saya injek 40 triliun tambahan, minggu depan saya tambah lagi 30 triliun, jadi kira-kira total di sistem perbankan oleh pemerintah hampir 400 triliun seperti yang saya janjikan dulu. Ini untuk mendorong menambah likuiditas di sistem perbankan sehingga ekonomi bisa jalan lebih cepat. Bapak, Selain itu pertimbangan rinciannya gimana? Tadi 40 triliun dan 30 triliun. berarti 70 ditambah Pak. Sharingnya sama seperti sebelumnya. Jadi 70 dalam seminggu ini. Jadi 10. Yang Untuk tiga kayaknya yang 3 besar perhimbarannya? sama share-nya. Nanti yang 2 itu lebih kecil sedikit. Yang 2 berarti apa Pak? BTN? BTN dan BSI. Coba lagi. Pak, pertimbangan Bapak itu nambah injek lagi tuh karena apa ya Pak? Waktu itu kan Bapak ogah nambah, sementara Himbara kan juga emang pengennya diperpanjang gitu. Siapa yang bilang saya ogah? Waktu itu pernah ditanya, Bapak bilang enak aja. Nggak ogah, cuman kadang membuat saya harus mengurangi dulu pada waktu itu kan sementara. Tapi kan kita lihat reaksi di sistem perekonomian seperti apa. Ketika kita lihat memang dampaknya serius ya kita bantu sedikit sistem perbankan. Satu lagi, ini kan, ini bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintahan daerah, kan ada ribut sana sini. Jadi Presiden telah memberi petunjuk untuk memberi bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Itu keluarnya akan keluar apa? Jumat ini akan keluar ke Pemda itu yang saya bilang tepat 90 Pemda itu akan dikasih tambahan anggaran sehingga mereka tidak kerepotan membayar gaji dan sebagian untuk P3 dan untuk program sedikit ya. Jadi kita expect akan dicairkan paling lambat, harusnya sih akhir minggu tapi paling lambat minggu depan kan ada prosesnya ya. Dengan bantuan diharapkan tadi pemerintah daerah dapat melakukan bayaran gaji dan pegawai ASN daerah juga termasuk P3K-nya di pemerintah daerah. Jadi dengan itu kondisi keuangan daerah akan lebih baik. Jumlahnya berapa Bapak? Dari kemarin kan Bapak bilang mau diskusi terus sama Presiden. Totalnya Besaran anggarannya? Sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya 20,5 triliun rupiah dibagi ke 490 daerah. Harusnya itu kan udah kita hitung dari Dirjen Anggaran Perimbangan Keuangan dan juga dengan masukan dari Kemendagri, harusnya itu cukup untuk mengatasi kondisi keuangan yang menurut beberapa daerah agak rumit sekarang. Jadi sudah kita pelajari, sudah kita hitung harusnya dengan bantuan pemerintah pusat dari daerah ini atas petunjuk Presiden tadi, keadaan akan lebih baik di daerah. Nanti kita lihat terus ke depan seperti apa. Kalau mungkin masih kurang, mungkin kita akan pertimbangkan lagi. Jadi harusnya daerah kondisinya akan lebih baik di minggu-minggu ke depan. Pak, soal pertumbuhan ekonomi mungkin Pak. Pak, soal Pak. Preskon apa lagi? Katanya ada preskon Bapak. Jangan lupa subscribe ya.